Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, bagaimana Anda semua kabarnya hari ini? Dan alhamdulillah kami sekeluarga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk ini anak yang ketiga, ya. Namanya siapa? Kabsa. Raisa Kabsa Fadilah, ya, anak yang ketiga. Insya Allah menjadi anak yang soleh ya deh ya. Amin. Sahabat muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa anak itu bisa menjadi dua karakter. Yang pertama, anak itu bisa menjadi zinah, perhiasan bagi orang tuanya. Orang tuanya merasa bangga dan dengan anak yang soleh, orang tuanya bisa diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata Allah, bisa menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi orang tuanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya anak itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, cobaan bagi orang tuanya. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh, menjadi perhiasan bagi orang tuanya? Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang namanya emas, perhiasan, supaya mengkilap, supaya indah kelihatannya, tentu harus dijaga dengan cara dibersihkan, kemudian juga ditempatkan di tempat yang bagus tentunya. Maka perhiasan itu akan menjadi bagus, sangat bagus. Begitu pula anak, ya. Anak kalau seandainya kita dijaga, diriksa, diarahkan, dididik, tentu anak itu insya Allah menjadi anak yang soleh. Dan ini menjadi kewajiban orang tua. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Nah, sahabat muslim, kewajiban orang tua itu bukan hanya sebatas memberi nafkah, terutama suami, ya. Bukan hanya sebatas memberi nafkah. Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dia merasa cukup dengan memberikan nafkah kepada keluarganya berupa uang, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dia berlepas diri dari tanggung jawab mendidik anak. Makanya di sini justru orang tua itu sangat berperan penting dalam menciptakan anak yang soleh. Kalau kita melihat di dalam diri kita, di dalam anak kita itu ada dua unsur. Ada unsur jasmani, ini tangan, hidung, ya, bibir yang dimerah-merahin, si cantik ini. Ada unsur jasmani dan ada juga unsur rohani. Nah, sahabat muslim, jadi ada dua kewajiban orang tua yang jika terpenuhi, insya Allah anak kita itu akan menjadi anak yang soleh. Yang pertama, kewajiban kita itu terhadap jasmaninya. Apa terhadap jasmaninya? Sandang, pangan, papan, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Makanan ini merupakan yang harus lebih diperhatikan. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
kulu wasrobu halalan thayyiban. Makan dan minumlah ya yang halal dan juga baik. Begitupun kita terhadap keluarga, kita harus bisa memberikan makanan yang halal dan juga baik. Dan insya Allah ketika kita memberikan makanan-makanan yang halal, yang jauh daripada haram, maka anak kita itu dari makanan yang kita berikan akan tumbuh menjadi jiwa yang kuat, ya, akan tumbuh menjadi anak yang soleh dari makanan tersebut. Kemudian juga pakaian. Nah ini pakaian pun kita harus memberikan pelajaran kepada anak sedini mungkin. Anak saya ini dia baru berapa tahun? Berapa tahun? Baru 5 tahun setengah. Tapi kami orang tua mendidik dari sekarang, memberikan pakaian yang islami, ya, yang islami, berjilbab, menutup aurat. Karena ini akan menjadi baik kesananya, bisa karena terbiasa istilahnya, ataupun istilah lain, kalau kita memberikan pelajaran kepada anak, ya, dari sejak kecil, maka bagaikan memahat di atas batu, artinya akan melekat terus. Jadi kalau seandainya saya memberikan pelajaran, membiasakan kepada anak saya ini, ya, memakai pakaian yang islami, tentu setelah remaja, dewasa, orang tua ini akan sudah terbiasa memakai pakaian yang islami. Ya deh ya, enak gak? Bagus gak pakai ini? Bagus ya. Nah kemudian juga tempat tinggal. Nah tempat tinggal pun harus layak. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan jasmani. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, ya, memenuhi kebutuhan jasmaninya. Makanan yang halal dan juga baik. Kemudian pakaian pun yang pakaian menurut syar'i, artinya menutup aurat dari sejak sedini mungkin, ya. Ini akan menjadikan anak itu terbiasa memakainya. Kemudian juga tempat tinggal yang layak, yang bersih, dan lingkungan. Nah ini yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua adalah dari segi rohani. Nah ini dari segi rohani, ya. Segi rohani ini kita harus bisa memenuhinya dengan cara apa? Dengan cara mendidiknya. Sebetulnya banyak sekali cara mendidik anak belajar agama, diantaranya, gitu kan? Belajar agama. Jadi si ruhnya ini terpenuhi dengan hal-hal yang baik begitu. Dan memang untuk saat sekarang ini sangat sulit sekali, ya. Zaman milenial ini kadang-kadang yang namanya anak itu sukanya main HP, nonton dari pagi sampai sore itu kadang nonton gitu. Ya, memang hal-hal seperti itu tidak mungkin kita mencegahnya. Kemajuan zaman tentu jangan dicegah gitu. Cuman tentu bagi orang tua, ya, kita hanya memantau saja, hanya mengarahkan saja. Misalnya kalau anak ini sering nonton, anak saya ini ya suka nonton, dan saya selaku orang tua tentu mengarahkan saja, ya, tontonan yang baik tentunya, yang memberikan pelajaran kepada dirinya. Kemudian juga kita bisa memberikan pelajaran kepada anak cara bertanggung jawab. Biasanya kan anak kalau pengen sesuatu mesti, ya, misalnya jajan, Pak jajan, Mah jajan gitu. Harus ada aja jajan, nggak boleh nggak ada gitu. Cuman saya suka memberikan tanggung jawab, ya, memberikan pelajaran bahwa mencari uang itu susah. Mencari uang itu tidak segampang yang dia pikirkan, minta dapat. Tapi saya memberikan pelajaran, ya dek, saya nanti kasih uang,
ya. Nanti Dede dikasih uang jajan, tapi saya suka menyuruh dulu. Tolong Bapak bawain air minum, tolong Bapak bawain handuk kalau mau mandi gitu. Jadi beri pelajaran-pelajaran seperti itu. Jadi dikasih tanggung jawab dulu, setelah kerja baru dikasih uang jajan tersebut. Ya, ada juga cara mendidik anak yang kurang baik. Ya, diantaranya anak mau jajan nggak dikasih, setelah nangis bahkan sampai guling-guling di tanah baru dikasih jajan. Itu tidak baik. Jadi intinya kita kasih jajan karena anak itu memang sukanya jajan, cuman supaya mendidik anak bahwa kita mencari uang itu susah, makanya diberikan tanggung jawab. Dek, ambil itu dulu, Dek, kerjakan itu dulu gitu, baru dikasih jajan. Kadang-kadang anak ketika naik kendaraan bersama orang tuanya suka melihat, dia tahu, Pak, aya nu gelo, kalau istilah Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya, Pak, ada orang gila. Nah, kita luruskan, itu bukan orang gila, itu orang yang sakit, ya, orang yang lagi sakit gitu. Jadi kita luruskan. Kemudian ada bahasa-bahasa yang dari hal, maaf, misalnya bahasa binatang, anjing lah, ataupun babi lah, dan sebagainya. Pokoknya bahasa-bahasa yang tidak baik, nah kita arahkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tentu dalam mendidik anak itu ya kita harus mencontoh kepada anak. Biasanya saya kalau misalnya mau ke masjid suka ngajak anak-anak, yang istri ataupun yang cowok ya, yang cewek ataupun yang cowok, Dek, salat yuk berjamaah di masjid gitu. Kadang-kadang ini mau, kakaknya pun mau, tapi kadang-kadang nggak mau juga gitu. Tapi meskipun nggak mau, kita sudah memberikan pelajaran kepada anak bahwa ya pelajaran yang baik, bahwa orang tuanya itu suka sholat. Nah, jangan sampai salah, orang tua pengen anaknya soleh, ya, pengen anaknya rajin ngaji, pengen anaknya rajin sholat, tapi orang tuanya tidak mencontoh. Jangan harap kita mempunyai anak yang soleh kalau seperti itu. Jadi contoh dulu sama orang tua, baru anak nanti akan mengikuti. Begitu. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikitlah sharing saya, pengalaman saya dalam mendidik anak, ya, supaya anak ini menjadi anak yang solehah, anak yang soleh. Dan tentu kami pun memohon doa kepada sahabat semua supaya anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, negara, dan tentu kesananya mudah-mudahan ya setelah meninggal saya pun anak ini selalu mendoakan orang tuanya. Waladun sholihun yad'u lahu. Mungkin itu sahabat, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Stop.